Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga dalam cuaca yang bagus seperti di luar sana ya. Hari ini kita akan membaca dengan tema warna-warni, ya, warna-warni rasa di dadanya tentangmu saat ini. Apa sih warna-warni perasaan yang sedang dia rasakan kepadamu saat ini? Sora akan tetapkan spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading, mengambil energi dari banyak orang, belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu ya. Sangat mungkin terjadinya vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, bisa sudah terjadi atau akan terjadi ke depannya. Ya. Jadi jangan baper-baper amat. Pikirkan sebelum mengambil keputusan. Dan untuk kamu yang belum bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe untuk memberikan dukungan kamu terhadap Sora gratis juga. Oke, mari kita memulai saja pembacaannya sekarang. Let's go. Sekarang kita akan mencoba untuk membaca dulu ya. Warna-warni rasa tentangmu di dadanya saat ini. Kita mau lihat dulu siapa orang ini. Oke, yang pertama ada energi The Coven ya. Jadi orang ini sepertinya adalah orang yang bisa saja saat punya satu hubungan yang sudah berakhir sama kamu. Ya, kalau Sora lihat di sini. Nah, ini juga bisa mengindikasikan bahwa sesungguhnya sebelumnya kamu punya hubungan yang cenderung disembunyikan atau dirahasiakan, ya. Jadi seperti hubungan yang sepertinya tidak semestinya orang lain tahu gitu ya. Jadi ini bisa saja third party situations atau ya segalanya lah. Pokoknya yang sesuatu yang disembunyikan tuh biasanya hubungan terlarang ya, gitu dalam artian. Ya, kalau Sora lihat di sini. Tapi ini juga mengindikasikan bahwa dia seseorang yang sesungguhnya tertutup, ya. Seseorang yang tertutup, sulit untuk terbuka ya. Orang yang pasif juga ada kalau Sora lihat di sini gitu ya. Nah, orang ini itu seperti membawa periode di mana hubungan kalian tuh sebelumnya berakhir penuh dengan kekecewaan, penuh dengan gloomy gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Ya. Yang berikutnya. Ada energi dari heart. Orang ini sesungguhnya adalah orang yang pernah memakai perasaannya begitu mendalam kepada kamu, ya, penuh dengan cinta, ya, atau bisa saja orang yang cenderung Sora lihat di sini romantis, gitu ya, penyayang, suka manjain kamu. Kalau kayak dia tahulah bagaimana untuk memenangkan hati kamu, ngerayu kamu, gitu ya. Dan kalian itu pernah dalam satu periode hubungan yang ya penuh dengan cinta dan bunga-bunganya itulah ya, penuh dengan kasmaran-kasmaran indah. Oke. Yang berikutnya. Stars ya. Orang ini adalah orang yang kalau Sora lihat ya cukup banyak temannya, cukup banyak mungkin di dalam lingkungan sosial juga cukup dikenal sama banyak orang gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Namun beberapa juga mengindikasikan orang ini bisa saja berkenalan dengan kamu sebelumnya melalui sosial media ya, internet itu. Bisa juga beberapa di sini gitu ya. Jadi bukan orang yang memang kamu tahu dia awalnya dari sosial media. Sora lihat di sini sebelumnya. Atau ada juga di sini mengindikasikan bahwa dia dulu sebenarnya bekerja di bidang yang berhubungan dengan IT gitu ya. Bisa saja berhubungan dengan sosial media, IT gitu ya. Nah, ini juga menandakan orang yang seperti kamu merasa bahwa dia itu pesimis bahwa dia agak pesimis menjalankan masa depan gitu. Kadang-kadang orangnya merasa tidak yakin sama yang namanya masa depan ya, atau pesimisme ya Sora lihat di sini. Nah, yang berikutnya dia menyukai kamu karena salah satunya adalah tampilan fisik kamu yang menarik ya, dan dia juga di sini kalau Sora lihat di sini cenderung apa ya, sama kamu tuh bisa ada centilnya, ngerayunya yang tadi Sora bilang ya. Orang yang memang tertarik kamu secara tampilan kamu juga ya, orang yang bisa saja mungkin memberikan kamu banyak perhatian, banyak hadiah kecil-kecil gitu ya. Ya, tadi kan Sora udah bilang, dia tahu lah ya bagaimana cara mengambil hati kamu, menangkan hati kamu. Mungkin awalnya kamu nggak mau sama orang ini gitu. Apalagi dengan statusnya dia yang dalam tanda kutip hubungan kalian kan terlarang ya, Sora udah bilang tadi ya, hubungan yang sembunyi-sembunyi. Sebelumnya kamu nggak mau gitu ya, tapi kamu jadinya karena dia terus ngebujuk kamu, ngerayu kamu, ngedeketin kamu, akhirnya kayak hatimu luluh gitu ya. Nah, namun di sini juga orang yang penuh dengan kebimbangan atau ketidakpastian. Orang ini mengalami kesulitan untuk bisa tegas.
Oke, kita lanjutkan. Ya, bisa saja dia adalah seseorang yang memang tidak bisa tegas, atau dia seperti kayak mungkin banyak janji sama kamu ini dan itu, tapi dia labil, ya. Artinya keputusannya bisa berubah-ubah, ya, dan orangnya itu seperti selalu mendua hati gitu. Dalam artian gini loh, hatinya tuh selalu kayak nggak bisa fokus kalau cuma disuruh pilih satu antara kamu, antara mungkin kamu atau pasangan sahnya, siapapun posisi kamu, kamu yang jadi orang ketiga atau kamu yang nonton ini adalah orang yang diselingkuhin, sesuaikan lagi posisinya ya, adalah dia tidak bisa mengambil satu keputusan. Seperti kayak selalu bercabang hati. Lalu kita mau lihat apa yang terjadi di antara kalian. Masalahnya lalu apa? Nah, di sini sang gentleman atau si sang divine maskulin, ya. Nah, kan ring, ya, ada masalah dengan ring, ada masalah dengan key. Nah, lalu hubungan kalian itu akhirnya balik bermasalah. Kunci utamanya adalah tentang masalah status, ya. Ada masalah di sini yang tentang status, ya, tentang status dia yang sudah terikat, ya. Atau kamu meminta, mungkin Sora akan memposisikan kamu yang menonton ini bisa saja orang ketiganya. Sora mencoba memposisikan itu, tapi nanti sesuaiin lagi. Sora ulang sekali lagi ya. Pinter-pinter kalau nonton general reading itu mesti pinter-pinter nyesuaiin. Gentleman itu ngomongnya ribet ya. Nah, sesuaiin lagi dengan kondisi kamu. Kalau Sora lihat di sini kamu mau minta ketegasan sama dia. Dia itu maunya apa? Mau milih siapa gitu loh ya, dengan status dia gitu. Karena kamu sudah mulai merasa capek dengan status yang tidak jelas. Itu satu. Dan kedua adalah ada pola-pola masalah kalian itu yang terus berulang-ulang, masalahnya itu lagi, itu lagi. Kayak seperti nggak selesai-selesai masalahnya gitu loh. Dan yang masalahnya lebih kepada apa sih yang sebenarnya dia mau gitu loh. Kamu tuh maunya apa? Karena pada akhirnya kamu harus memilih kan. Letter, gitu kan. Masalah kamu meminta ketegasan gitu loh ya. Kalau kamu mau sama aku ya kamu harus pisah sama orang itu, kasih aku dokumen resmi, kamu mau diresmikan gitu ya, kalau Sora lihat di sini kan. Yang buat dia jadinya stres gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini adalah masalah kalian adalah masalah tentang status, kamu mau minta kejelasan, dia mau milih siapa. Kalau dia mau milih kamu ya tegas milih kamu, sama tentang masalah komunikasi juga bisa. Artinya di sini komunikasi kalian bermasalah, ada yang nggak lancar, ada yang cenderung jadi sering mungkin ribut, berantem, salah paham, dan banyak masalah perintilan-perintilan lain. Tapi lama-lama masalah itu terus-menerus kayak mengganggu sehingga banyak sekali terjadi keributan. Sebentar ya, karena sempit tempatnya, Sora taruhnya pelan-pelan. Sora tuh nggak bisa ke sana banget, soalnya di sebelah sini tuh ada tripodnya Sora, paham ya? Jadi mohon maaf kalau masih keterbatasan dengan segala peralatan yang ada, soalnya ruangnya sempit, tempatnya sempit, syutingnya sendiri juga, tapi yang penting niatnya nggak sempit, niat hati Sora ya. Niat hati Sora luas untuk membantu. Kalau ada yang mau sponsor studio, ada yang mau sponsor kamera, ada yang mau sponsor editor, ada yang mau sponsor headset, silakan drop di kolom komentar ya. Gitu. Memang YouTube Sora sudah dimonet, tapi percayalah belum segitu dapatnya. Percayalah kalian kalau dengar dapatnya berapa nanti ikutan nangis kayak Sora. Oke, kita akan coba lihat ya. Jadi kira-kira ada masalahnya begitu. Kira-kira ada masalah itu yang terjadi sehingga membuat kamu tuh kayak aduh, sikapnya dia, dirinya dia yang nggak jelas mau apa, ini jadi masalah kendala utama gitu. Itu masalah terbesarnya ada di sana. Tuh kan? Masalah King of Cups, masalah kamu tuh seorang lagi ngambil kesimpulan ya, orang ini yang kamu berdealing ada divine maskulin ya. Seorang si divine maskulin, kamu tuh maunya apa? Sesungguh-sungguhnya hati kamu tuh untuk siapa? Untuk aku atau gimana? Gitu loh ya. Itu yang lalu terjadi gitu ya, karena ketidakjelasan hati sehingga mengutamakan ego sendiri mau semua gitu loh, sehingga situasi-situasi itu menjadi kayak kamu merasa kayak situasi itu menjadi teramat sulit gitu ya, dan kamu pun berusaha untuk kayak kamu tadi awalnya berusaha pingin punya harapan sama orang ini.
Kayak ada harapan gak sih sebenarnya? Karena selalu mungkin dia kayak sabar, tunggu dan sebagainya ya. Menunggu momentum gitu ya. Karena kalau sholat di sini memang ada beberapa juga ya memang ada punya masalah secara finansial juga ya. Sedangkan kalau mau perpisahan dan sebagainya kan juga butuh mikirin tentang masalah harta gono gini, tanggung jawab nanti secara finansial dan sebagainya. Dia merasa seperti kayak bukan momentumnya tepat, tapi kamu sudah capek gitu. Kenapa? Karena selalu disuruh sabar, nunggu gitu loh. Sehingga tapi kamu merasa bahwa tidak ada tindakan apa-apa, pasif aja gitu. Selalu wacana doang gitu loh. Itu yang Sora lihat di sini sih. Nah, lalu dengan segala hal yang terjadi, makanya ada terjadi perasaan warna-warni yang dia rasakan sama kamu. Sekarang kita mau lihat apa sih warna-warni perasaan dia sama kamu setelah selama ini menjalani sama kamu dan menghadapi situasi yang ada. Ya, karena kalau Sora lihat ya orang ini bisa dikatakan gitu. Kita coba lihat dulu. Kan dia merasa sebenarnya punya perasaan sama kamu, betul ya kan. Sora udah bilang hatinya dia ada untuk kamu gitu. Cuma di sini juga dia terikat dengan banyak sekali beban dan ekspektasi. Jadi kayak beban-beban ini menekan dia. Kalau Sora lihat di sini, ini sebenarnya yang jadi masalah utama karena dia merasa aku terlalu banyak beban, terlalu banyak hal yang jadi neken aku. Ya. Orang ini bisa saja bukan orang yang cukup baik di bawah tekanan. Oke. Sekarang kita mau coba lihat perasaan-perasaan yang dia rasakan tentang kamu. Oke, kita mau coba lihat. Oke. Sekarang sebenarnya dia itu selalu merasa dia itu sebenarnya selalu bersemangat atau selalu bergairah soal kamu sebenarnya. Kamu adalah seseorang yang selalu menimbulkan rasa gairah dan bersemangat di dalam dirinya dia. Nah, tapi ini juga bisa mengindikasikan bahwa kamu memberikan chemistry semangat untuk dia, ya. Dia merasa kamu adalah sosok yang sebenarnya sensual, sosok yang seksi, secara seks appeal menarik dan sebagainya. Jadi, Sora melihat di sini, ya, dia itu banyak tertarik sama kamu karena tarikan energi dari sensuality ini. Jadi banyak yang memang tertarik sama kamu karena ada keterbutuhan secara fisik atau sensual. Ini channel 18+, pasti kamu sudah paham apa yang Sora maksud. Ya. Jadi kalau ada situasi atau kondisi yang gak sesuai, disesuaikan lagi aja gitu ya. Dan dia itu selalu merasa ingin tahu soal kamu gitu ya. Dia itu dalam arti bisa belum ngelepasin kamu. Di sini masih ada rasa curious, masih rasa pingin terus tahu sama kamu, pingin terus penasaran mau ngabisin waktu sama kamu sesungguhnya. Namun sekarang dia bingung, confused. Dia merasa dia bingung karena di satu sisi kamu sudah mulai ngambek. Ya, kamu sulking ya, kamu ngambek gitu kan ya, karena kamu mulai mempertanyakan kayak kamu tuh maunya apa, ini maunya gimana ya. Posisi ngambek, posisi marah, posisi ribut lagi gitu ya. Itu kalau Sora lihat di sini. Nah, oke. Di sini ada periode di mana dia merasa sebenarnya malu. Ya. Malu, dia tahu bahwa kamu mungkin bilang sama dia kayak aku tuh malu gitu loh, terus menerus jadi orang ketiga, aku tuh malu kalau ditanyain sama orang situasi dan sebagainya. Nah, dia merasa juga akhirnya ikutan merasa malu ya. Di sini dia merasa malu karena membuat kamu jadi harus ikutan ngerasa malu gitu loh, dengan harus punya hubungan yang tertutup tapi sudah dalam tanda kutip ini berakhir gitu ya. Karena kamu ngambek. Kalau Sora di sini ada dari kalian yang ngambek, yang akhirnya ambil langkah menjauh gitu loh. Ngediemin dia juga ada deh, ngediemin dia gitu loh ya. Dan karena kamu sudah mulai merasa bahwa kok seperti kayak dia, tapi di satu sisi ya dia merasa malu karena sudah bikin kamu malu. Terus di satu sisi juga, tapi di sini ada sesuatu yang kata-kata kamu yang mungkin sebelumnya sudah membuat dia tuh merasa tersakiti sebenarnya gitu loh.
Seperti kayak mungkin kamu tuh laki-laki atau kamu perempuan harus jelas dong maunya apa dan sebagai macam gitu ya. Nah, disinilah dia mulai tidak yakin dan bertambah ragu dengan perasaan dia. Ya. Di satu sisi dia masih penasaran sama kamu, tapi di satu sisi dia merasa tidak yakin. Apakah dia harus memilih kamu atau tidak, gitu ya. Dia mengalami satu perasaan yang stres. Perasaan kayak kepikiran terus, stres terus gitu loh ya. Kenapa? Karena sebenarnya dia butuh kamu. Dia merasa dia butuh kamu. Jadi dengan kamu ngambek ngejauhin dia, sebenarnya dia merasa stres karena dia merasa dia butuh kamu. Ya. Sekarang kita mau coba lihat. Kenapa sih dia butuh kamu? Kalau Sora bilang tadi paling pertama karena masalah sensualitas ya. Memang karena masalah keterbutuhan secara fisik, sentuhan dan sebagainya. Ya. Dan yang berikutnya adalah dia merasa ya bahwa kamu jadi orang yang mau loh nerima dia, jalan sama dia, berhubungan sama dia, tapi nggak jelas mau arahnya kemana gitu. Jadi seperti sebelumnya kamu mau aja nurut gitu sama dia gitu. Dan dia merasa kayak ada loh orang yang sebaik ini yang dalam tanda kutip menerima lah dalam tanda kutip harus menjadi orang kedua gitu loh. Dan dia merasa kayak kita tuh kayak masih ada di dalam diri dia, kayak kita masih mungkin kan ya punya masa depan sama-sama, dapat support sama-sama gitu loh. Jadi Suara lihat di sini. Yang berikutnya, kenapa dia merasa perlu sama kamu atau butuh dan mengidam-idamkan kamu, ini kan? Karena dia merasa memori-memori yang sudah pernah kalian bagi bersama-sama, bagaimana kamu kasih dia perhatian, kamu kasih dia pengertian, kamu nerima dia apa adanya. Kalian juga bisa saja ada yang sebelumnya teman bekas kuliah, teman bekas kerja bareng, tetangga, teman masa kecil dan sebagainya ya. Dan dia merasa dia belum bisa move on dari memori-memori itu, gitu ya. Karena kalau Sora lihat di sini ya dia pun tanpa sadar ya dia sering membanding-bandingkan pasangan dia sama kamu sebenarnya di dalam dirinya, walaupun mungkin belum tentu dia ngomongnya. Dan di sini adalah kamu orang yang membuat dia itu menjadi banyak belajar hal sebenarnya gitu. Karena kamu berusaha ngomong sama dia, negasin dia, kasih tauin dia bahwa gitu kan ya, harusnya kamu bisa belajar dari pengalaman sama apa yang kamu mau. Kalau mau dilakukan harus tahu konsekuensinya. Yaitu sekarang konsekuensinya adalah sebuah kejelasan. Mau maju, mau mundur gitu kan ibaratnya gitu kan. Jangan kayak memendua hati melulu gitu loh. Namun di sini kalau Sora lihat ada dia kayak nggak siap gitu ya. Dia masih kasih 1001 alasan untuk tetap mempertahankan kamu, tapi mempertahankan yang satunya lagi. Dia seperti tidak bisa lepas. Dia tidak bisa lepas sama pasangannya, tapi dia juga disuruh ngelepasin kamu rasanya susah. Sudah ada sisi kecanduan dia ke kamu gitu. Kalau Sora lihat di sini, ada sisi yang dia tuh kayak nyanduk gitu ke kamu, kayak butuh gitu. Kalau kamu nggak ada tuh nanti nyariin dia gitu loh. Merasa terikat walaupun bisa saja ini satu ikatannya toksik ya. Ikatan yang maksudnya banyak karena untuk awalnya sensualitas, karena dia penasaran sama kamu, menghabiskan banyak waktu sama kamu dan dia seneng gitu loh. Tapi di satu sisi dia juga menyadari bahwa apa yang kamu ngomongin yang menyakitkan dia sesungguhnya adalah kenyataan gitu loh. Ya kamu kalau udah kayak gini harus berani ngambil keputusan, kamu tidak bisa mendua hati selamanya gitu loh. Nah, setelah kamu jauhi, ya, kira-kira apa yang dia pikirkan ya. Di sini ada Lilis, di sini ada satu perasaan kayak aku pingin ada kamu lagi, mengulang semua yang ada seperti dulu lagi. Di sini yang Sora lihat. Ya. Tapi dia juga tahu beban itu akan selalu menghantui dia. Gitu loh. Artinya apa? Dia belum bisa tegas sama kamu, tapi dia juga belum dia butuh kamu, tapi dia juga belum bisa tegas sama kamu. Gitulah intinya situasinya dia. Gitu. Jadi sekarang perasaan dia itu seperti kayak nano-nano ya, antara bingung, antara malu, kalau mau datang ke kamu lagi juga mungkin kamu udah pernah ngomong kayak ayolah ambil sikap. Kamu jangan kayak manfaatin aku, kasarnya seperti itu karena di sini ada Wheel of Fortune ya, kayak manfaatin dengan berbagai alasan kamu pinginnya tetap sama aku tapi nggak ada tindakan apa-apa. Jadi cuman kayak nanti, entar, besok
berkilah dengan segala macam gitu kan ya, dengan bilang lagi banyak masalah dan beban dan sebagainya. Intinya adalah tidak bisa memberikan ketegasan gitu. Itu yang Sora lihat sini. Sedangkan kamu sudah berpusat sama, aku capek kayak gini, masa depannya mau seperti apa, dan aku capek hubungan yang stuck, tidak jalan kemana-mana gitu. Oke, jadi apakah dia menginginkan kamu kembali? Ada energi the world, dia masih menginginkan kamu kembali, dan dia merasa banyak sekali tanda-tanda dari universe yang kayak kembali mengarahkan dia ke kamu, ya. Dan dia merasa kayak kehilangan dunianya dia kehilangan seseorang yang memberikan mungkin segalanya buat dia, totalitas buat dia. Dia seperti kehilangan ya, dia seperti nyasar ke universe lain gitu ya. Jadi dia merasa seperti ada rasa kehilangan. Atau kalau yang Sora lihat, apa yang akan coba dia lakukan? Dia akan coba ke kamu, mencoba mencari tahu, baik-baikin kamu kembali, ngebujukin kamu kembali, untuk supaya mau setidaknya ketemu sama dia. Kita ngomong dulu, kita bicara dulu, kita having good time dulu gitu loh. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Karena dia sebenarnya masih udah mumet gitu ya, nggak ada kamu gitu ya. Kalau Sora lihat di sini kayak ada satu perasaan udah kecanduan, sakau gitu ya, pingin kontak kamu, pingin ngobrol sama kamu, pingin ketemu kamu dan sebagainya. Itu kalau yang Sora lihat ya. Tapi apakah kamu bisa punya hubungan relationship dengan orang ini pada akhirnya? Apakah akan ada jalan pada akhirnya ya? Ini akan Sora ambil langsung aja. Hari ini kita main cepat aja, yes atau no ya. Dia memang akan kembali sama kamu, tapi apakah pada kali akhirnya akan bisa bersama? Ini kartu yes no. Pikirkan namanya dia, orang yang kamu udah duga-duga ya, siapa orang ini mungkin ya. Oke, sebutkan kayak, akankah saya bisa bersama dengan dia? Sora akan ambil beberapa kartu di sini dan Sora akan mengucapkan, akan kasih tahuin berapa persen probabilitasnya. Apakah sih misalnya sebutin namanya, misalnya apakah si Brandon akan bisa bersama dengan saya pada akhirnya sesuai dengan yang kamu mau? Sudah? 1, 2, 3. Oke, kita coba lihat. Tell me about the answer. Whoops, langsung loncat. It seems assured. Sepertinya iya. Finish something else first. Dan be more generous. Kalau kamu mau sama orang ini, ada possibility, kalau Sora lihat di sini ya. Ada possibility untuk kalian sama-sama intinya ya. Asal kamu bisa bersama-sama. Cuman kamu harus lebih banyak bersabar dan memberikan lebih banyak tenaga, waktu, hati kamu dan sebagainya gitu ya. Untuk memberikan dia kesempatan untuk kamu bersabar. Kasih dia kesempatan untuk dia menyelesaikan urusan dia dengan pasangannya. Kalau kamu bisa bersabar, kamu kayak dan tidak dalam tanda kutip nge-push dia terus-menerus, dia akan pelan-pelan ke kamu. Gitu loh. Setelah dia sudah menyelesaikan hubungan dengan pasangannya. Berapa lama itu Sora tidak bisa jawab. Kartu Sora cuma bisa bilang bahwa dia harus menyelesaikan segala sesuatu dulu. Berarti seberapa lamanya itu tergantung seberapa lama dia bisa menyelesaikan urusannya sama orang itu. Asal nggak kamu paksa. Ingat, Sora tidak membela pihak ketiga, tidak membela yang terutama dan sebagainya. Sora hanya membaca kartu apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, jadi orang ini nggak bisa dipaksa, intinya gitu. Orang ini kalau ditekan, ya itu tadi, orang labil disuruh neken ngambil keputusan sekarang tuh nggak bisa. Kalau kamu tidak bisa maksain, kalau kamu nggak maksain, dia akan mungkin bisa pada akhirnya sama kamu. Jadi orang ini akan datang lagi ke kamu, berusaha ngambil hati kamu kembali, ya. Dan akan berusaha menawarkan, kayak nunjukin bahwa aku hari ini akan berusaha effort. Nah, along the way terserah kamu, gitu ya. Kalau kamu mau cukup bersabar, mau berusaha kasih kesempatan dan akan yakin nggak nge-push dan nggak maksa, silahkan tunggu orang ini. Tapi kalau kamu merasa kayak aku nggak bisa kak, aku orangnya nggak sabaran, aku maunya sekarang, aku maunya ini, aku udah nggak mau stres lagi, ya udah jangan sama orang ini, gitu. Karena orang ini ya selabil itu, sampai dia bisa selesaiin urusan dia dulu, dia tidak akan bisa sepenuhnya untuk kamu. Tapi kalau Sora lihat, ada nggak kecenderungan dia udah bucin sama kamu? Ada kecenderungan udah terikat sama kamu. Intinya gitu, ya. Oke, Sora lihat di sini energinya banyak dari
ada dari Capricorn ya. Lalu di sini juga ada dari energi Aries, Leo, Sagittarius, dan ada energi dari Cancer, Scorpio, dan Pisces. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Oke, kita coba lihat alfabetnya. M, L, T, V, K, Z, H, E, O, A, M, D, P, B, D lagi, F, dan U. Dicek ya nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet itu Sarah. B lagi, R atau V. Dicek ya, nama kota juga bisa, plat nomor juga bisa, dan sebagainya. Oke, itu tadi pembacaannya Sora. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apapun yang Sora bacakan, semoga yang terbaik yang terjadi di atas hidup kamu yang menonton ini. Semoga apa yang buruk tidak terjadi dan Sora salah. Ya, dan semoga hal-hal baik terjadi sama kamu. Kalau kamu mau tahu tentang masalah ini lebih lanjut atau masalah-masalah lain, silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram Sora atau nontonin Sora di Snack App. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan dukung Sora selalu. Minta maaf Sora tidak bisa selalu menyenangkan semua orang. Ini adalah energi pembacaan apa adanya, dewasa dalam berkomentar dan menanggapi suatu pembacaan yang dibacakan secara general. Sampai kita ketemu. Bye bye. I love you as always.